Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menguraikan relevansi tentang situasi dan kondisi ideologi Pancasila di negara Indonesia. Sebelumnya, kita bahas dulu tentang ideologi Pancasila itu apa. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan berdasarkan 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung arti bahwa setiap warga Indonesia harus mempercayai dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa ini juga memiliki nilai luhur yang dapat menjadi benteng diri agar selalu melakukan hal-hal yang baik, serta dengan taat dan takwa kepada ajarannya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila kedua ini adalah adanya persamaan hak, harkat, martabat, serta memiliki perilaku tegang rasa dan toleransi antar manusia. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini merupakan nilai inti dalam bernegara dan berbangsa, yakni adanya satu arah dan satu tekad untuk menjaga kedaulatan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini memiliki nilai luhur yang mencerminkan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama, yakni dalam mengambil keputusan harus dilaksanakan dengan cara musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah adanya sikap demokrasi yang mengatur hak dan keseimbangan, serta menjunjung tinggi keadilan sosial di kehidupan bermasyarakat. Menurut saya, ideologi Pancasila masih belum diamalkan secara maksimal oleh warga negara Indonesia, khususnya generasi muda Indonesia. Di tengah era perubahan zaman, persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Ketika suatu negara tidak menempatkan ideologi negaranya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan timbul celah bagi ideologi lain masuk. Sebagai contohnya seperti radikalisme, ekstremisme, dan liberalisme. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus tertanam pada setiap warga Indonesia. Ideologi asing yang masuk ke Indonesia dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku warga negara Indonesia dan dapat mengancam keberadaan ideologi Pancasila. Oleh karena itu, kita harus menyaring budaya asing supaya kita dapat menangkal budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Tidak hanya tahu, tetapi kita harus paham mengenai nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Kita juga harus mewujudkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Tapi kemarin tanggal 1 Oktober terjadi tragedi di Kanjuruhan Malang pasca laga Persebaya Surabaya versus Arema FC yang menewaskan banyak korban jiwa. Kronologinya adalah karena supporter Arema yang tidak terima tim kesayangannya kalah dan supporter kemudian masuk ke lapangan sehingga terjadi keributan besar. Dari situlah muncul banyak korban yang mengalami patah tulang, kepala retak, sampai-sampai juga ada yang meninggal sekitar 174 orang dan diantaranya anak kecil. Menurut saya, kejadian itu merupakan suatu contoh kejadian yang tidak
mengamalkan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Seharusnya sebagai penonton setia dari klub manapun tidak terlalu fanatik, dan yang namanya pertandingan itu ada yang menang juga ada yang kalah. Dan seharusnya kita harus bersikap dewasa serta menerima hasil yang ada supaya tidak menimbulkan kerusuhan. Dari permasalahan di atas, penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila perlu ditingkatkan untuk membentengi bangsa dan negara Indonesia dari ancaman-ancaman yang dapat meruntuhkan ideologi ini. Peran pemerintah dan masyarakat sangatlah penting karena mereka merupakan penggerak kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih bagi generasi penerus bangsa, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila ini harus lebih ditekankan agar mereka tidak tersesat ke dalam nilai-nilai yang bisa mengancam keutuhan ideologi ini. Mungkin itu saja materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan.